Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meilan Kartika. Pada video kali ini aku akan mencoba membuat alokasi gaji ataupun anggaran untuk kamu yang gaji per bulannya itu 4 juta. Tapi ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan keluarga kalian, karena setiap keluarga itu mempunyai kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi yang intinya di video kali ini aku akan mencoba membuat anggaran dengan menggunakan metode atau persentase 50 30 20. 50 untuk biaya hidup, 30% untuk kewajiban seperti kontrakan rumah, bayar kontrakan ya, ataupun cicilan rumah, atau misalnya punya utang dan lain-lain. Dan yang 20%-nya itu untuk investasi, baik itu investasi dunia ataupun investasi akhirat. Nah, di sini ya, untuk yang 50% dari 4 juta itu 2 juta. Terus 30%-nya itu 1.200.000 dan 20%-nya itu untuk investasi ya. Jadi 800.000. Dan jika ditotalkan ini pas jadi 4 juta. Nah, sekarang kita rinci ya. Untuk yang 50%-nya itu. Oh iya, ini yang 50% kita tulis dulu ya. Ini untuk kewajibannya, untuk kebutuhan hidup ya. Terus yang 30% yang ini untuk kewajiban, dan yang terakhir yang 20% 800.000 ini untuk investasi ya. Investasi akhirat ataupun investasi dunia. Nah, seperti ini. Sekarang kita rinci ya, yang 50%-nya dulu. 50% ini untuk biaya hidup. Nah, setiap daerah tentunya mempunyai harga bahan-bahan ataupun peralatan semuanya yang dibutuhkan berbeda-beda. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan standar di daerah kalian. Nah, yang 50%-nya ini yang pertama pastinya untuk belanja bulanan. Nah, diusahakan untuk belanja bulanan itu agar tidak kalap ketika nanti sedang belanja. Dari rumah kita tulis dulu daftar belanjaan apa saja yang akan kita belanjakan. Nah, di sini aku buat anggaran untuk belanja bulanannya itu 300.000 ya. Jadi buat anggarannya nanti disesuaikan. Buat daftar belanjaannya maksudnya disesuaikan dengan anggaran. Jangan membeli bahan-bahan atau kebutuhan yang memang tidak diperlukan gitu ya. Seperti membeli tisu ya, seperti itu. Sangat diperhatikan hal-hal seperti itu agar anggaran tidak membengkak. Nah, ini untuk belanja mingguan aku alokasikan 400.000. Jadi satu minggunya itu kurang lebih 100.000. Biar belanjanya terkontrol juga buat daftar belanjaan mingguan dan meal plan-nya juga ya. Lalu yang selanjutnya ini untuk token. Ini token bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau aku ini buatnya anggaran 1 bulan 100.000 plus admin jadi 103.000. Nah, untuk beras ini aku anggarkan 10 kilo ya. Di sini di daerahku harga 1 kilo beras itu yang standarnya 11.000. Ada yang lebih mahal dari itu, ada yang lebih murah juga. Jadi ini aku tuliskannya yang standar aja ya. Nah, untuk gas sama air galon ini aku anggarkan 75.000 saja. 25.000 untuk gas dan untuk air galon 50.000. Yang selanjutnya untuk jajan anak. Nah, untuk jajan anak bisa diminimalisir agar anak tidak banyak jajan. Caranya dengan kita sering membuat cemilan-cemilan di rumah. Apa aja yang disukai anak, jadi nanti masuknya bisa ke anggaran belanja mingguan ya, ngambil dari situ, ataupun bisa dari anggaran belanja bulanan.
Yang selanjutnya pegangan suami. Nah ini pegangan suami juga bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut, sekarang untuk kebutuhan istri. Nah, untuk kebutuhan istri, maksudnya untuk pegangan istri ya. Nah, untuk pegangan istri biasanya seorang istri itu lebih banyak mengalah. Maksudnya gini ya, udah bisa belanja bulanan ataupun belanja mingguan aja, kita udah seneng ya. Semua kebutuhan tercukupi aja, kita udah seneng. Apalagi ada anggaran pegangan istri ya, syukur-syukur, alhamdulillah. Kalau memang keuangannya memungkinkan ya, kita bisa tuliskan atau bisa anggarkan untuk pegangan istri. Nah ini kita totalkan, ternyata totalnya 1.838.000. Jadi dari total 2 juta masih ada sisa ya. Sisanya kurang lebih berapa ya? Kita hitung dulu. Sisanya 162.000. Wow, lumayan, masih banyak nih. Nanti kita satukan dengan sisa-sisa dari anggaran yang lain ya. Oke, lanjut, kita tuliskan untuk anggaran yang 30%-nya, yaitu untuk kewajiban. Nah, ini juga bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya yang tidak punya kewajiban, rumah udah ada, misalnya anak masih kecil, belum sekolah, belum bayar SPP dan lain-lain ya, utang nggak ada, ini bisa dijadikan sebagai uang untuk tabungan ya, bisa dimasukkan ke dana untuk menabung. Nah ini kalau aku membuat anggarannya untuk kontrakan. Kita kontrakan standar di daerah aku itu 450.000 ya per bulannya. Tambah SPP anak, ini aku menuliskannya 275.000. Jadi total, oh iya, ini tanpa hutang ya, tanpa ada hutang dan cicilan lain-lainnya. Jadi totalnya 725.000 dan masih ada sisa 475.000. Wow, alhamdulillah banget, masih banyak kalau nanti disatuin sama yang dari sisa dari kebutuhannya. Ya, lanjut ke 20%, ini untuk investasi. Nah, di sini kita buat dulu untuk investasi dunia, seperti nabung ya, investasi dunia, nabung ataupun beli emas ataupun apa aja lah. Ini aku anggarkan 200.000. Lanjut ke investasi akhiratnya, itu mau sedekah atau misalnya mau nabung untuk kurban, untuk ke haji, untuk umroh atau apa aja. Nah ini aku tuliskan untuk akhiratnya. Nah ini yang masih punya orang tua, misalnya ya orang tua yang memang tidak punya penghasilan ataupun meskipun orang tuanya masih mampu tapi kita ingin memberi ke orang tua. Nah ini kita anggarkan. Di sini aku tulisnya untuk orang tua itu 500.000, dan untuk sedekah ini mau sedekah subuh atau berbagi kepada keluarga dekat kita, aku anggarkan 100.000, jadi totalnya 800.000. Nah sisa untuk yang 20% ini 0 ya. Nah sekarang kita lanjut jumlahkan total sisa dari yang tadi, yang dari kebutuhan sama yang dari kewajiban. Nah sisa yang dari kebutuhan itu 162.000 dan dari sisa kewajiban 475.000. Kita hitung dan kita totalkan. Jadi totalnya adalah 637.000. Nah untuk ini, sisa ini bisa kalian alokasikan untuk apa saja. Misalnya bisa kalian alokasikan untuk sinking fund. Misalnya kalian ingin membeli perabotan rumah, atau misalnya mau
eh, membeli kendaraan baru ya, nabung, maksudnya nabung untuk membeli kendaraan baru, ataupun untuk sedekah, misalnya untuk memberi pada orang-orang sekitar kalian, orang-orang terdekat kalian. Ini banyak fungsinya. Jadi intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.